warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, anak-anak, sebelum materi akan yang saya sampaikan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi yang akan Pak Rudi sampaikan, saya ingin memacu semangat kalian pada kesempatan hari ini. Baik, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk. Gak usah, ya. Oke, baik. Pak Rudi akan menerangkan tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Anak-anak, dalam media elektronik atau TV misalnya, atau pada internet, kalian pernah melihat orang menawarkan barang atau jasa enggak? Pernah. Nah, itu kalau menawarkan barang itu tampilannya menarik apa? Biasa saja? Menarik. Terus barang yang ditawarkan itu menarik apa? Biasa saja? Menarik. Nah, pada kesempatan kali ini, setelah kalian mempelajari materi sebelumnya tentang media pembelajaran iklan, ya, Pak Rudi akan menyampaikan apa sih itu yang namanya iklan. Ya, iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada khalayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Kira-kira sering nggak melihat iklan kalian? Sering. Iklan apakah bisa dilihat saja? Tidak. Bisa diapakan juga? Bisa Didengarkan. Bisa dibaca. Kemudian bisa dengan media-media yang lain. Baik anak-anak, di sini ada tujuan iklan. Kira-kira orang menawarkan iklan punya barang, ini tujuannya untuk diapakan? Untuk ditawarkan, kemudian dipromosikan. Nah, di sini ada tujuan iklan. Yang pertama, yakni memberitahukan kepada khalayak umum supaya orang tahu. Kemudian mempengaruhi khalayak ramai tentang suatu produk. Ketika kalian sudah mengetahui iklan, maka kalian akan terpengaruh. Kemudian menyarankan kepada orang lain untuk membeli. Selanjutnya jasa-jasa yang diiklankan. Kita ketahui bersama jasa yang diiklankan pada media elektronik terutama TV itu ada Gojek, ada CMT atau yang lainnya, itu termasuk iklan jasa. Kemudian ada tujuan iklan adalah menarik khalayak ramai, maksudnya supaya tertarik untuk membeli. Yang terakhir adalah memberi informasi tentang produk jasa, apa saja kelebihannya, apa saja keuntungannya, dan apa saja hasil yang akan diperoleh ketika membeli produk tersebut. Baik anak-anak, bentuk iklan. Yang kedua, bentuk iklan ini dibedakan menjadi dua, yakni untuk iklan media cetak, ya. Ada dua macam, yakni iklan baris dan iklan kolom. Iklan baris biasanya kecil, singkat, dan iklan kolom pemuatannya memanfaatkan bagian dari kolom pada koran, ya. Kemudian ciri-ciri iklan yang baik dan benar: kalimatnya informatif, kemudian komunikatif, bahasanya singkat, padat, kemudian menarik, seperti itu. Oke, paham ya kira-kira? Paham. Baik, jenis iklan elektronik. Ada 3 jenis iklan elektronik. Yang pertama yakni iklan radio atau audio. Yang kedua iklan televisi, audiovisual. Kemudian iklan internet, termasuk juga audiovisual.
Baik anak-anak, untuk memperdalam kembali materi yang Pak Rudi sampaikan, coba kalian lihat PowerPoint pada kegiatan di samping. Ya, silakan diamati. Isi iklan dalam media elektronik adalah berperan penting dalam menghibur, mendidik, memberi informasi dan kontrol sosial masyarakat. Media elektronik yang dapat menayangkan iklan antara lain adalah televisi, radio, internet, dan reklame bergerak. Iklan dengan media televisi atau television advertising biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk untuk diiklankan. Kemudian iklan dengan media radio berupa rekaman suara atau penyiar yang menyampaikan produk yang diiklankan. Yang selanjutnya yakni media iklan internet, biasanya berupa teks bergerak atau adegan seseorang yang menggunakan produk yang diiklankan. Selanjutnya, iklan dengan media papan reklame elektronik biasanya ada di persimpangan lampu lalu lintas yang ada di pertengahan alun-alun Kota Malang ya. Oke, ini salah satu bentuk iklan, Mas. Ya, salah satu bentuk iklan di mana iklan ini menyajikan tergambar iklan apa ini kira-kira? Mesin cuci. Baik, di sini ada iklan mesin cuci. Saya beritahu apa saja keunggulannya ya. Mesin cuci Samsung dengan kapasitas yang lebih besar serta program otomatis ini hadir untuk meringankan beban cucian keluarga. Baik, ada nggak kata-kata sulit yang pada iklan tersebut? Ada. Salah satunya apa? Kapasitas. Nah, kira-kira apa yang dimaksud dengan kapasitas, anak-anak? Kapasitas adalah daya tampung. Kapasitas adalah daya tampung. Benar apa salah kira-kira? Nah, kapasitas adalah daya tampung. Kita masukkan ke dalam kalimatnya. Mesin cuci Samsung dengan daya tampung yang lebih besar. Oke, bagus. Kemudian serta program otomatis. Apa itu kira-kira program? Program adalah prosedur pembentukan. Prosedur pembentukan. Kira-kira untuk melakukan suatu prosedur pembentukan kita butuh program enggak? Betul. Contohnya mesin cuci ini. Mesin cuci ini jelas disertakan dengan program-program secara otomatis. Hanya tinggal menekan tombol-tombol yang ada. Ciri-ciri iklan media elektronik, anak-anak. Cirinya, iklan disampaikan dalam bentuk suara, gambar, dan gerakan. Memiliki durasi waktu yang cukup singkat. Gaya bahasa mudah dipahami dan persuasif. Persuasif itu maksudnya menarik orang lain untuk tertarik. Selanjutnya, khusus untuk iklan radio, informasi produk yang disampaikan harus jelas sehingga pendengar dapat membayangkan produk. Kemudian iklan biasanya diiringi oleh musik pengiring, menciptakan suasana yang mendukung. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri bahasa iklan media elektronik? Biasanya dapat berupa bahasa formal dan non formal, bahasa baku dan tidak baku, bahasa pergaulan sehari-hari, bahasa yang sering orang mendengarkan dalam dialognya sehari-hari. Perhatikan contoh iklan berikut ini. Iklan dengan bahasa formal, ya.
Ayo kita nikmati es susu bersama teman-teman. Es susu rajanya es krim. Ini bahasanya secara formal. Kemudian ada bahasa yang non formal, maksudnya bagaimana? Enaknya es susu. Ayo nikmati es susu yang enak dan sehat ini segera. Ini perbedaannya ada dua. Yang pertama menggunakan bahasa formal. Yang kedua menggunakan bahasa non formal. Bahasa non formal itu bahasa keseharian yang digunakan untuk berkomunikasi. Isi iklan media elektronik. Kita harus memahami isi iklan dengan baik agar tidak salah paham menerima informasi. Kita dapat menjelaskan isi iklan dengan cara memahami informasi yang disampaikan tentang garis besar produk yang ditawarkan. Baik anak-anak, dari apa yang kalian pelajari tadi, kira-kira bisa enggak menyimpulkan apa itu iklan? Saya, Pak. Oke, Mas Surur, apakah yang dimaksud dengan kesimpulan iklan itu sendiri? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Dan iklan dapat disampaikan melalui media cetak, audio, dan elektronik. Iklan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Nama produk. 2. Gambar yang menarik. 3. Kalimat iklan. 4. Keunggulan produk. 5. Harga produk. 6. Nomor telepon. Dan 7. Alamat pengiklan. Oke, benar apa enggak apa yang disampaikan oleh Surur tadi? Benar. Kita kasih semangat Mas Surur. Sama, semoga nantinya kita bisa menjadi lebih aktif lagi untuk belajar mandiri di rumah. Kemudian materi yang akan kita pelajari di selanjutnya mohon untuk dipelajari juga di rumah. Baik, ketika kalian tidak ada yang lagi yang dipertanyakan, maka pelajaran hari ini saya cukupkan untuk materi selanjutnya, ya, dan dipelajari di rumah masing-masing ya. Oke, supaya lebih semangat, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Terima kasih. Baik, pada pertemuan kali ini Pak Rudi tutup. Semoga pembelajaran hari ini membawa kita kepada pengetahuan yang lebih baik lagi. Baiklah, kita berdoa bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.